Selamat sore Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan kali ini kita ada di Your Community edisi hari ini Sobat Guntur ya. Hari Minggu tanggal 6 September 2020. Wow, senang banget rasanya bisa bertemu kembali bersama Sobat Guntur gitu kan. Setelah kayaknya udah dari hari Senin sampai hari Jumat gak pernah ketemu Tami ya. Sekarang kita ketemuan lagi Sobat Guntur. Dan pastinya di Your Community Tami tidak akan sendirian ya. Tami juga ditemenin sama rekan-rekan yang emang udah hadir di sini. Pastinya untuk memberikan informasi yang luar biasa kepada Sobat Guntur. Ada para dancer Buleleng. Hai. Halo. Oke, udah kedengeran ya suaranya ya. Tapi kayaknya ini masih malu-malu suaranya. Kenapa sih? Halo, selamat sore. Oke, apa kabar nih sebelumnya para dancers Buleleng? Baik ya. Wah, kita kedatangan 3 orang, 2 laki-laki, 1-nya perempuan. Ya. Benar kan? Ya? Iya. Saya harus bilang karena ini kan di radio ya, jadi mereka nggak bisa lihat ya. Jadi harus dikasih tahu dulu. Tapi sebelumnya yuk kita kenalan dulu lebih dekat barengan sama mereka. Ada siapa aja sih di sini? Dari sini dulu deh. Ada siapa nih? Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Kris Satya Pratama. Saya anak masih mahasiswa ya. Saya jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Undiksa. Oke, Kris ya kan? Oke, di tengah-tengah ada siapa? Baik, perkenalkan saya Lokita Rizky Megayanti. Saya juga mahasiswa di Undiksa, masih semester 7. Kalian bisa manggil saya Yanti aja. Yanti, oke. The last one. Halo semuanya, sahabat Guntur. Saya Riza Nobi. Saya sama mahasiswa dari Undiksa, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Asing, Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, wah ini masih pada kuliah ya, masih menginjak. Aduh, kayaknya seumuran gitu loh Sobat Guntur sama Tami. Masih kan, masih muda ya kita ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang dance gitu kan, berarti kalian bertiga ini udah biasa banget nge-dance ya? Iya. Ya, udah biasa dance ya. Boleh tahu nggak sih dari kapan nih kalian menobatkan diri, oh aku jadi dancer aja deh sekarang gitu kan. Kenapa tidak memilih jadi singer atau menjadi MC atau penyiar, jangan-jangan kenapa harus dancer? Oke. Jadi awalnya itu tuh aku tuh belum tahu kalau basicku tuh ada seorang penari. Jadi ada waktu SD aku tuh belum tahu apa sih yang aku punya, bakat apa yang aku punya. Tapi semenjak aku masuk SMP, aku mengikuti salah satu ajang lomba dan di situ aku juga baru tahu kalau aku tuh punya basic tari gitu. Jadi aku tanya sama ibuku, "Ma, aku bisa nari nih," gitu. Ternyata dulunya itu ibuku tuh adalah seorang penari. Mungkin dari dia aku jadi penerusnya gitu sih. Kalau menurut aku bisa mengembangi bakatku sampai saat ini. Oke, jadi keturunan ya, dari mama dulu gitu kan, kemudian nurun ke Kris, dan akhirnya merasa, oh kayaknya passionku di nari aja ya. Tapi udah dari SMP ya? Udah dari SMP. Wow, berarti ini dong udah lama untuk, bisa dikatakan lumayan lama ya untuk menekuni dunia gerak ini berarti ya. Oke, kalau Kris dari SMP dan didukung berarti orang tua ya? Alhamdulillah. Oke, kalau Yanti gimana? Kalau Yanti sih memilih untuk jadi dancer tuh juga SMP. Tapi udah mulai nari tuh dari SD, Kak. Tapi sebenarnya waktu SD tuh Yanti tuh malah bakatnya tuh lebih ke sastra. Waktu SD dari kelas 5 sampai kelas 6 Yanti pernah mengikuti 2 perlombaan. Lomba puisi gitu ya, 2 kali, dan itu dua-duanya dapat juara harapan 1 sama juara 1. Jadi mikirnya bakatnya di sastra dong, baca puisi gitu. Terus tiba-tiba pas perpisahan disuruh nari nih gitu. Coba-coba kok ternyata ada bakat juga kayaknya gitu. Lalu SMP milih 2 ekstra ini antara puisi sama tari, itu ikutin dua-duanya. Nah, ternyata yang kepilih untuk maju terus tuh di tari gitu. Ternyata mikir, oh passion ini kayak ini tari deh gitu. Jadi coba aja deh. Dan alasan pertama banget mau ikut nari tuh mikir, setiap sore nih bisa latihan, jadi di rumah nggak perlu belajar gitu. Tapi nggak perlu dicontoh ya, nggak perlu dicontoh. Maksudnya pikiran di awal tuh kayak gitu. Ternyata setelah ngikut ternyata, wih bakatnya di sini, terus diasah-asah sampai sekarang gitu. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya merasa malah bukan di tari gitu ya, tapi malah di yang lain, sastra gitu ya. Terus tiba-tiba mencoba dong ya. Awalnya adalah mencoba, kemudian setelah digeluti, kok rasanya enak ya, ikut tari ya, cocok ya. Fashionnya di sana ternyata gitu. Oke, kayak orang pacaran ya. Jadi kita coba dulu. Coba jalanin aja dulu. Nanti kalau misalnya kita klik ya udah kita jalan. Kalau enggak ya udah putus aja. Pastikan dulu. Oke, Yanti berarti kalau tadi si Kris ini dari keturunan rasanya, kalau Yanti malah rasanya
emang dari diri sendiri, tapi awalnya salah juga ya. Salah. Ya kita harus tahu salah dulu sebelum Iya, kita tahu bener ya kan. bener banget. Kalau Rizal gimana nih? Nah, kalau aku sebenarnya aku paket komplitnya sebenarnya. Iya, kalau aku paket komplitnya. Sebenarnya aku start untuk nari itu dari TK sebenarnya. Aku baru menyadari setelah aku terjun di dunia dance itu dari SMP kan sebenarnya sama Chris, tapi ini kisahku dari TK. Dari TK aku sebenarnya udah nari sama teman-temanku. Habis itu aku SD off lagi. Nah, aku asal SD sama si Yanti. Satu SD sama si Yanti nari, aku liatin aja, aku nonton. Karena waktu perpisahan dia nari, jadi irilah aku gitu. Jiwa irinya keluar. Jiwa irinya keluar, pengen nari. Soalnya kan lihat kostumnya bagus gitu, jadi tak pendem aja. Baru SMP ketemulah sosok Chris. Gitu. Ini racun ya berarti ya? Iya, bener Racun tapi banget. racun yang bagus. Bener ya banget. kan? Jadi SMP baru belajar setelah melihat si Chris dan temennya lagi, Wiri lagi untuk nari-nari lomba-lomba. Awalnya jadi supporter, ya diajak akhirnya menjadi dancer. Dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang tetap. Oke, berarti Diracunin kalau Rizal dia. ini Diracunin. awalnya iya bener ya, Diracunin. awalnya juga nggak tahu ya, tapi kemudian diracuni oleh orang-orang lain Iya. ya kan. Ada dua sosok ini yang Iya. meracuni. Pakai komplek dari orang Paket yang komplitnya tadi kan. ada di Rizal ya. Wah, seru banget ya kalau misalnya kita menyadari passion kita tuh udah dari kecil ya kan. Iya. Ada mungkin yang baru menyadari itu sekarang. Jadi kayak rasanya udah terlambat banget, tapi ya nggak ada sesuatu yang terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Bener gitu kan. banget. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin dancer ya, kita kan di Buleleng ini banyak banget ya dancer-dancer yang keren ya. Kita nggak bisa pungkiri kalau Buleleng adalah salah satu kota yang emang punya banyak sekali bakat-bakat terpendam. Ya, benar. Nah, kalian nih udah merupakan senior-senior nih bisa dikatakan. Sekarang gimana nih perkembangan dancer Buleleng? Apakah masih banyak yang ikut atau sekarang tuh justru lebih berkurang karena kebanyakan rebahan mungkin COVID-19 ya kan? Atau jangan-jangan semakin bertambah karena adanya kalian-kalian ini yang terus bisa dikatakan mengkampanyekan, ayo dong ikut dance, ayo dong ini seru loh kayak gitu. Gimana nih pendapat kalian tentang dance di Buleleng? Nih, sekarang? biasanya kakak Chris nih. Iya, Cus. Jadi sebenarnya itu perkembangan dancer Buleleng itu setiap tahun tuh semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Karena ada niatnya dalam diri sendiri itu ingin menjadi seseorang gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya sih kalau orang Buleleng tuh selalu melihat dari tren-tren terkini kayak gitu. Misalnya nih hari ini tuh trennya K-pop. Jadi kebanyakan khususnya para wanita nih ya yang tergila-gila sama K-pop, dia tuh ingin mencoba, aku tuh ingin gerak deh, ingin kayak gini. Setelah itu dia mencari informasi, apakah ada coach-coach yang bisa mengajari aku buat ngajarin ini, ngajarin itu gitu. Jadi dari itu mulanya semakin banyak perkembangan bahwa dancer-dancer di sini tuh memiliki bakat-bakat terpendam gitu. Sehingga kami dari punya agensi sendiri namanya Bule Bali, itu punya salah satu studio kelas dance. Jadi itulah tempat menampung para siswa yang tidak punya basic sama sekali, kita ajari sampai bisa dari nol sampai Z gitu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya sih seperti itu karena kita sendiri yang juga langsung terjun ke lapangan melihat langsung bahwa banyak bakat-bakat yang harus kita kembangkan untuk masa depan yang seterusnya kayak gitu. Jadi nggak hanya pada waktu kita aja yang waktu kita mau bergiat cari banyak pengalaman untuk mengembangkan talenta, tapi kita juga harus memberikan ilmu kepada orang-orang lain biar bisa meneruskan apa yang telah kita cari selama ini. Oke, iya sih karena kalian adalah para senior gitu ya. Jadi harus menurunkan regenerasi ya, Iya, bisa dikatakan ya. Banyak deh kayaknya adik-adik yang sekarang aku juga lihat kayaknya anak-anak kecil tuh udah mulai mereka mau bergerak, mau ngedance gitu kan. Tapi kalau ngomongnya tentang ngedance ya, kalau tadi dikatakan adalah banyak banget ya sekarang tuh di Buleleng bisa dikatakan mereka udah mau mencoba untuk dance, kemudian mau tahu tentang apa itu dance. Tapi bisa nggak sih kalian kasih tahu ke kami gitu ya, ke Sobat Guntur dan juga ke saya, ke Tami, bahwa banyak banget deh kayaknya dulu itu tuh stigma dance itu sebenarnya adalah orang-orang yang liar ya, ya nggak sih? Ngerti nggak sih Iya. kalian maksudnya saya? Paham. Jadi kayak ketika orang ikut dance gitu kan, mungkin kalau tari kreasi atau ya bisa dikatakan tarian tradisional itu masih ada pakem-pakemnya gitu. Tari kreasi pun juga dikombinasikan kan antara tarian modern dan juga tarian tradisional. Tapi kalau dance gitu kan bener-bener kayak
apa ya, orang-orang pasti dia ini nih pinter goyang ngedance gitu kan, ya kan, Biasa banyak gitu ya. ya. Nah gimana nih stigma masyarakat sampai saat ini, apakah masih seperti itu atau gimana kalau yang kalian tahu? Jadi kita tuh nggak menyalahkan bahwa persepsi orang itu memang beda-beda. Iya. Bagaimanapun mereka berkomentar, kita menerima. Tapi sebenarnya dalam seni tari modern itu kita punya etika sendiri gitu. Pada saat kita tampil atau perform, kita mengeluarkan apa yang kita punya. Tapi pada saat kita selesai perform, kita menentukan etika kayak gitu. Sebenarnya itu yang orang-orang umum tuh belum mengerti gitu. Bukan berarti kita bergoyang di atas panggung itu menunjukkan kita itu tidak benar. Sedangkan bahwa dancer tari modern itu adalah basicnya gitu. Jadi itu adalah basic yang harus kita kuasai dalam seni tari modern gitu. Jadi bisa dibedakan pada saat kita tampil di perform itu kita berbeda dari saat kita tidak perform gitu. Jadi ada beberapa etika yang harus kita terapkan pada seni tari modern gitu sih, yang harusnya orang umum itu harus menyadari terlebih dahulu sebelum mereka memiliki persepsi yang negatif tentang tari modern dance. Betul, gitu. betul. Karena modern dance itu sebenarnya adalah tarian yang indah sekali ya. Kalau kita Sama-sama bisa indah. melihat dari sisi yang benar, sisi Sama-sama yang seni. positif. Ya, namanya juga seni gitu kan. Kita menikmati seni tersebut. Tapi memang ada beberapa persepsi masyarakat yang kami tahu bahwa ketika orang melakukan tari modern gitu kan, apalagi gerakannya sedikit erotis, wah udah deh, pasti deh pikirannya Langsung enggak. mikirnya. Padahal memang ada ya, maksudnya emang ada. gerakan-gerakan itu kan memang beda-beda ya Iya, ininya memang ya. beda-beda. Oke. Beberapa gerakan yang kalian tahu gitu kan, atau yang sudah kalian sering lakukan itu apa aja sih sebelum nanti di season kedua? Tapi pengen lihat ya, coba ya gerakan kalian di season kali ini. Teorinya dulu deh dikasih tahu sebelum kita praktek. Sebenarnya banyak Chris ya, Iya, dari banyak. yang kita udah apply di juga di Banyak dance gitu. banget. Jadi yang salah satunya yang menurut aku tahu ada lady style juga Ge, ya. Ada lady style, habis itu juga yang sejenis folk untuk yang main tangan, apalagi yang untuk cowok-cowok tuh yang b-boy. B-boy. gitu. Oke, Jadi, itu memang ada. ada. Itu dikatakan apa? Gerakan atau Jenisnya ada ini, jenisnya. gerakannya. Jenis tarian atau jenis tekniknya yang dipergunakan dalam tari style-nya, modern style-nya. gitu. Oke, ada beberapa ya, seperti yang tadi dikatakan apa? Lady style. Lady style. Itu seperti apa? Bisa Lady sambil dijelasin banget nggak sih gitu. kita? Jadi, Oh itu, lady style itu gini loh, intinya tarian itu menunjukkan performance perempuan yang strong atau yang kuat gitu. Jadi lady style itu menunjukkan bahwa perempuan ini kuat, menunjukkan perempuan ini sangat bersemangat, sangat ekspresif kayak seperti itu. Jadi bukan berarti lady style itu dipergunakan oleh perempuan aja, tapi cowok juga bisa. Tapi dalam tanda kutip itu dipergunakan pada saat dia perform, tidak dipergunakan di bawah. pada saat dia tidak perform gitu. Oke, ya karena kita ketika di dunia show dan juga di belakang panggung itu beda beda ya, banget. beda sekali. Kalau orang-orang entertain, Sobat Gendera FM udah pasti ngerti. Kalau kita di depan kamera atau di depan halayak gitu kan, di depan publik itu kita punya ciri khas yang beda ya dengan di luar sana. Di luar sana ya kita tetap menjadi diri sendiri gitu kan. Betul. Oke, itu yang pertama tadi lady style. style. Yang kedua ada apa lagi nih? Pengen tahu deh, kayaknya Sobat Guntur yang ada di rumah juga mungkin mereka sebenarnya pengen untuk belajar, tapi bingung ya ini caranya belajar gimana. Terus kayak mau tanya sama siapa sih, mau nanya gitu kan. Lewat ini kita sambil kasih tahu ke mereka juga kan, beberapa ya sedikit enggaknya adalah beberapa gerakan, nggak cuma sekedar gaya bebas aja atau freestyle kan namanya kan. Yes. Ada apa lagi nih gerakannya? Yang folk ya, khususnya tuh kalau yang folk dance itu emang kita lihatnya juga sering dari luar negeri dancernya ya kan. Jadi itu kalau yang kita udah lihat ya, kalau yang folky dance itu lebih ke tekniknya itu di tangan, dia main tangan. Jadi erotis itu di bagian tangan, gerakan tangan. Jadi banyak gerakan yang benar-benar fokusnya tuh di tangan. Jadi Detailnya tuh di detailnya tangan. tuh di tangan aja dia. Jadi main-mainnya tuh seperti, jadi biasanya kalau orang itu cowok-cowok yang biasanya yang main folky dance gitu. Oke, itu lebih digunakan oleh laki-laki ya Iya. biasanya ya, main tangan Iya, gitu main kan. tangan. tangan. Bukan main tangan. Bukan main tangan, dulu ya. tangan gitu. Enggak, tapi main tangan yang menggunakan tangan sebagai apa ya? Bisa Sendinya di dikatakan tangan. sendinya di tangan. gitu Peraganya ya. lebih banyak di tangan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga deh, satu lagi ada apa? B-boy. Kalau b-boy sih kita Masuk ke sport dance. Iya, Sport sport dance. dance dan kita tidak terlalu mendalami tarian ini, cuman sepotong yang kita tahu dari b-boy ini adalah orang-orang cowok-cowok yang gimana ya bilangnya ya, Gerakannya cepet gerakannya itu banget pokoknya gitu. terlalu Trendy. ekstrim gitu loh. Oh, gitu. Biasanya dia melakukan Atraksinya aerobik kayak banyak. gitu.
Jadi Di ada situ. bisa dikatakan kayaknya ini cocoknya untuk cowok ya, Iya, gitu ya. untuk Bisa cowok. dikatakan untuk Atrasinya. cowok ya. Kalau cewek kayaknya ada, cuman lebih sering digunakan sama Boleh. cowok-cowok ya. Benar banget. Oke, kalau misalnya di dunia tarik suara, kita sering mengenal istilah genre gitu kan, antara genre pop, jazz, kemudian dangdut, gitu, koplo, itu genre di dunia tarik suara. Kalau di dance sendiri atau dunia gerak, itu ada nggak sih yang namanya sejenis genre gitu loh? Ada nggak sih yang kayak genre, tapi bukan genre namanya, aku nggak tahu namanya apa. Nah, kalau itu di dan dance. tadi kan udah disebutin. Oh, itu Modern termasuk dance dia. termasuk genrenya. Jadi Iya. ada beberapa grup yang memiliki genre yang fokus ke lady style, ada beberapa grup yang juga Sporty. fokus ke Sporty. genrenya, Sporty. tekniknya waking. Waking itu udah yang bilang tadi folk itu gitu. Jadi itu termasuk di termasuk genre. genrenya. Oke, karena ini ya kadang itu ngelihat satu grup ini, oh kok kayaknya dia tuh stylenya ini banget, sporty banget. Terus yang satu ini kayaknya, loh ini kok Ladies iya banget ladies gitu. banget, kayaknya feminim banget ya gitu ya. Dari segi pakaian pun kita juga udah Kelihatan, bisa udah ini bisa kan, ada. kelihatan kan. Maksudnya Definisi. berbeda ya dengan satu grup dengan grup yang lain itu juga berbeda ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke modern dance ya. Kalau sekarang nih yang kalian tahu di Buleleng gitu kan, ada berapa sih dancer-dancer yang sering berkumpul gitu kan, atau misalnya grupnya aja, ada beberapa grup yang emang grup besar yang sering warawiri deh, misalnya lomba bareng, atau misalnya kalian kumpul untuk battle dance gitu kan. Kalau kita biasanya nyebutnya ada kan battle dance kan, satu grup dengan grup yang lain gitu. Ada, tahu nggak sih kalian berapa orang atau berapa grupnya? Sebenarnya sih kita tuh nggak tahu berapa jumlah grup aktif dalam Buleleng itu, cuman kita sebagai salah satu grup juga di sini, kita tuh sebenarnya sih lebih memfokuskan kepada diri kita sendiri dulu, dari dalam lingkungan grup kita sendiri dulu. Bagaimana kita tuh bisa mengembangkan apa yang kita miliki dulu, setelah itu kita berikan ke orang lain, seperti itu. Oke. Oh, itu berarti nggak tahu ya berapa Ya kita grup nggak gitu tahu ya. berapa grup sana, cuman kita masih fokus di komunitas sendiri gitu, Iya. komunitas sendiri. Kalau komunitas kalian sendiri nih ada berapa sih kira-kira, berapa orang, tahu nggak sih? Tahu juga ya? Tahu kita tahu ya. Tahu. Kalau yang dari kalian ya, ya. di komunitas kalian ya, Komunitas oke. kita tuh sekitar hampir 100 jumlahnya, dan itu memiliki beberapa grup-grup sendiri. Jadi dalam satu agensi itu sudah memiliki grup-grup sendiri, di mana grup-grup ini yang akan melanjutkan dari senior-senior yang sudah pensiun kayak gitu. Jadi terus kita berikan perkembangan, kita latih terus sampai nantinya dia bisa membawa nama grup besar ke ajang yang lebih besar, itu supaya mereka tuh lebih siap lagi gitu. Jadi nggak hanya sekedar masuk agensi terus oh ya aku dancer selesai, nggak seperti itu. Jadi kita memang memfokuskan bahwa yang masuk ke agensi kita adalah orang-orang yang memang kita percaya untuk mewakili komunitas kita. Oke, ya benar sih ya. Karena ketika kita sudah menggeluti sesuatu, kita juga punya tanggung jawab sendiri, ya kan? Bukan cuma sekedar ya udah ikutan, habis itu selesai, ya. enggak ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab sendiri. Ketika kita menggeluti sesuatu, ya udah ada hal yang memang kita harus pertanggungjawabkan nanti, gitu kan? Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin lagi dancer-dancer yang ada di Buleleng gitu ya, banyak dong perlombaan-perlombaan, ajang-ajang yang mengasah bakat kalian, dan rasa-rasanya kalian udah sering banget aku lihat warawiri sebagai dewan juri ya kan, udah mulai nih dianggap senior ya, udah dianggap kayaknya expert nih di bidangnya. Nah, boleh tahu nggak sih kira-kira prestasi-prestasi apa aja yang udah pernah kalian raih gitu kan? Karena biar di Sobat Guntur yang ada di rumah tuh juga tahu, oh kenapa nih mereka yang diundang, apa sih alasannya kita mengundang, karena mereka adalah orang-orang berprestasi Sobat Guntur ya. Kasih tahu dong ke kita prestasi-prestasi yang pernah kalian raih. Dari aku dulu mungkin ya. Iya. Jadi prestasi Kurang lebih sama lah, karena kita kan Iya. satu grup. Satu kan, grup. saya. Oke. hampir sama, mirip-mirip. Ya mungkin boleh disebutin semuanya aja Iya. sekalian. Seingetnya aja ya, seingetnya Iya. aja. Iya. Betul. Seingetnya aja. Jadi prestasi yang saya dapat itu tidak luput dari orang-orang yang sering membantu saya. Jadi prestasi yang pertama saya dapatkan itu adalah saya menjadi salah satu the best choreographer di Kabupaten Buleleng. The best choreographer Sobat Guntur, keren banget. Terus Setelah saya masuk ke kategori ini, terus saya kembangkan lagi gini,
basic saya di bidang seni tari modern, kemudian saya menjadi salah satu pembina terbaik di salah satu fakultas di Undiksa, saya tidak bisa menyebutkannya. Iya. Jadi saya terpilih menjadi salah satu pembina terbaik di sana dalam ajang Desa Talis, maksudnya di tari kreasi. Kemudian yang ketiga itu saya juara satu lomba modern dance tingkat nasional, itu saya lomba di Kota Denpasar. Kota Denpasar tuh tahun 2017 kalau nggak salah. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Ini udah go to nasional Sobat Guntur ya, udah bukan cuma di Buleleng aja, bukan cuma di kabupaten aja, dan bukan cuma di Bali, tapi udah meluncur ke nasional. Bentar lagi internasional nih, kayaknya ya, segera ya. Kita doain sama-sama ya kan, sekali lagi membanggakan nama Buleleng, nama Bali, Indonesia juga pastinya. Oke. Setelah itu sih banyak lomba-lomba lagi yang saya juga sering meraih juara, walaupun tidak satu sih, ada juara 2, juara 3, cuman itu sangat membanggakan buat diri saya sendiri. Kemudian saya dipercayakan menjadi beberapa judges di acara-acara tertentu seperti Lovina Festival, terus acara kampus, dan waktu ini terakhir saya dipercaya untuk jadi juri lomba modern dance, tapi itu lombanya itu dua kali dalam satu hari itu 2 kali. Itu lombanya itu untuk orang-orang muslim kayak gitu. Lomba-lomba dance untuk orang-orang muslim kayak gitu. Jadi kriterianya tuh berbeda dengan kriteria dance modern yang umumnya gitu. Benar banget ya, karena pasti setiap lomba gitu kan punya kriteria sendiri ya, punya terms and condition sendiri. Aku maunya yang kayak gini nih, yang kayak gini. Udah ada ya. Oke, itu dari Chris ya. Kayaknya kalau kalian ada yang mau menambahi mungkin prestasi yang pernah entah grup kalian atau entah diri kalian sendiri mungkin raih. Ada nggak sih? Nanti ada. Mungkin kalau umpamanya dari kita gitu, kita ada dulu di waktu SMA kita 3 kali berturut-turut dalam lomba tari kreasi, juara 1 kita. Oke. Itu benar-benar prestasi banget buat kita. Salah satu prestasi Buat- besar. Hat-trick ya, sampai 3 kali. 3 kali berturut-turut. Keren berarti ya, bisa sampai mempertahankan juara 1, karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada kita meraih ya. Kalau meraih mah gampang-gampang aja. Tapi mempertahankan itu susah karena orang-orang udah pada tahu trik yang pernah kita lakuin ya kan, itu yang susah sekali. Oke Sobat Guntur FM, nggak terasa ya 30 menit lebih kita sudah berbincang di Your Community. Nanti Sobat Guntur di season kedua kalian bisa joinan di 23455 kalau kalian punya pertanyaan atau mau berdiskusi barengan sama kita di sini, bisa, jangan lupa ke 23455. Dan nanti juga di season kedua kami akan minta mereka sedikit untuk mempraktekkan gerakan ya, salah satu gerakan lah setidaknya. Kalau kalian nggak bisa lihat, nanti bisa lihat di YouTube-nya Guntur Radio. Ya udah Sobat Guntur, kita langsung kembalikan dulu ke rekan Rangga yang ada di studio 1. Silakan rekan Rangga.